Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah cerita kita. Jujur saya lagi excited banget nih, karena hari ini kita bakal ngebahas tuntas salah satu legenda paling ikonik dari Sumatera. Nah, kita nggak cuma sekedar bacain dongeng ya, kita bakal membedah struktur ceritanya, ngelihat gimana sebuah narasi yang tragis ini dibangun dengan sangat sempurna. Oke, yuk langsung aja kita mulai perjalanannya. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sebuah janji yang dilanggar itu bisa sampai menenggelamkan satu lembah penuh dan malah menciptakan salah satu danau vulkanik terbesar di dunia? Ini tuh misteri geografis sekaligus psikologis yang mau kita pecahin hari ini. Jadi ini bukan cuma cerita soal ajaib-ajaiban, tapi tentang seberapa jauh batas kesabaran manusia, dan pastinya konsekuensi permanen dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kisah awal sang petani, kehidupan Toba. Nah, mari kita selami awal mula dari rentetan tragedi ini. Kalau kita perhatikan, ada kontras yang lumayan menyedihkan dari tokoh utama kita, si Toba. Di satu sisi, Toba ini adalah gambaran ideal seorang petani. Dia rajin banget, pekerja keras, pokoknya seharian dihabiskan buat berkeringat di ladangnya yang ada di sebuah lembah di Sumatera. Tapi, nah ini yang krusial, nggak peduli seberapa keras dia kerja, hasil kebunnya tuh selalu gagal. Dia kelaparan, benar-benar putus asa, dan rasa lapar yang luar biasa inilah kebutuhan paling dasar kita sebagai manusia kan, yang akhirnya maksa dia buat ninggalin ladangnya bentar dan pergi mancing di sungai. Lanjut ke bagian kedua, keajaiban ikan mas yang menjelma menjadi manusia. Jadi, keputusan iseng buat mancing karena perut yang udah keroncongan tadi, ternyata malah memicu sebuah pertemuan magis. Yang paling menarik dari lini masa kejadian ini adalah betapa cepatnya nasib si Toba ini berbalik 180 derajat. Cuma dalam waktu kurang dari 24 jam loh. Coba kita urutkan ya. Sore harinya, pas dia udah nunggu lama banget dan hampir nyerah, umpannya ditarik sama ikan besar yang sisiknya emas. Wah, dia bawa pulang dong buat dimasak. Tapi pas menjelang petang, pas dia balik dari nyari kayu bakar, ikannya hilang. Sebagai gantinya, dia malah nemuin kepingan uang emas berserakan di kamarnya. Terus, puncaknya nih, malam hari, waktu dia buka pintu, kejutan terbesarnya bukan si uang emas itu, tapi ada seorang wanita cantik, tinggi semampai, rambutnya panjang, berdiri persis di depan cerminnya. Coba deh kalian bayangin kagetnya Toba gimana. Dari yang awalnya petani miskin yang kelaparan, tiba-tiba dapat rentetan keajaiban di dalam rumahnya sendiri. Masuk ke bagian ketiga nih, syarat pernikahan dan satu aturan mutlak. Tapi ya, kita tahu lah ya, keajaiban itu jarang banget datang secara cuma-cuma. Pasti ada harganya. Nah, mari kita lihat penawaran wanita ini. Fakta-fakta ini nunjukin betapa sempurnanya dia buat nyelesain semua masalah hidup Toba. Wanita itu ngaku kalau dia sebenarnya adalah putri yang lagi dikutuk, dan kutukannya hilang gara-gara ditangkap sama Toba. Gak cuma itu, dia langsung nunjukin skill masaknya yang serba cepat buat Toba yang kelaparan, dan hebatnya lagi dia bisa baca pikiran. Dia tahu kalau Toba pengen nikahin dia. Si wanita akhirnya setuju. Yang mana ini langsung beresin masalah kesepian dan perut laparnya si Toba secara instan. Ya jelas aja, tawaran ini mustahil banget buat ditolak kan? Tapi tunggu dulu, ada satu syarat. Pernikahan ini bergantung pada satu aturan mutlak yang benar-benar nggak bisa ditawar sama sekali. Saya mau kalian benar-benar meresapi kalimat ini. Jangan pernah mengungkit asal-usulku sebagai seekor ikan. Ini bukan cuma sekedar permintaan biasa ya, ini tuh sebuah kontrak magis, sebuah tabu sakral. Dengan nyetujuin syarat ini, Toba itu ibaratnya lagi mempertaruhkan seluruh kehidupan barunya. Kalau sampai dia melanggar, konsekuensinya bukan cuma cekcok rumah tangga, tapi kehancuran dari semua keajaiban yang udah menyelamatkan hidupnya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, kelahiran Samosir, sang anak pemalas. Waktu berlalu cepat, Toba dan istrinya hidup bahagia dikaruniai seorang anak laki-laki. Tapi, disinilah mulai kelihatan titik patah dari kesabaran manusia. Coba lihat kontrasnya. Di satu sisi, kita lihat rutinitas Toba. Dia kembali jadi pekerja keras, banting tulang di ladang seharian, nahan lelah, dan harus nunggu sabar banget buat makan siangnya. Sementara di sisi lain, ada putranya Samosir. Samosir ini tumbuh jadi anak yang kelewat dimanja sama ibunya. Nakal dan malasnya minta ampun. Kerjanya cuma main-main dan keluyuran aja. Nah, puncaknya terjadi di suatu hari. Pas Samosir akhirnya berhasil dibujuk buat nganterin makanan ayahnya. Tapi di tengah jalan, dia malah asyik main. Dan karena merasa lapar, tebak apa yang terjadi? Dia makan habis bekal makan siang yang harusnya buat ayahnya yang lagi kecapean itu. Kita sampai di bagian kelima, janji yang diingkari dan batas kesabaran. Dan inilah momennya. Momen di mana batas kesabaran yang tadinya udah setipis tisu, akhirnya bener-bener robek. Toba ngelihat rantang makanannya kosong melompong. Bayangin aja, udah seharian kerja keras, belum sarapan, kelaparan, nungguinnya lama banget pula. Kemarahannya langsung meledak tak terbendung. Dan tanpa sadar, kalimat terlarang itu meluncur begitu aja dari mulutnya. Dasar anak ikan.
Tepat di detik itu juga, Toba udah ngelewatin batas absolut. Dia melanggar kontrak magisnya. Dia mengingkari satu-satunya janji yang bikin keluarganya tetap utuh. Begitu janji itu pecah, reaksi perantainya itu cepat banget dan super menghancurkan. Pertama, Samosir yang habis dimarahi lari pulang sambil nangis, ngaduin ucapan ayahnya ke sang ibu. Kedua, pas ibunya dengar, anjur sudah hatinya. Dia sadar suaminya udah ngungkit asal-usulnya. Karena merasa dikhianati, sang ibu langsung nyuruh Samosir lari sekencang-kencangnya nyelamatin diri ke puncak bukit tertinggi sebelum air bah datang. Dan ketiga, alam langsung bereaksi. Langit seketika jadi gelap gulita, petir nyambar-nyambar dengan buasnya, dan tiba-tiba air bah yang luar biasa besar muncul dan meluap dengan ganas dari arah sungai. Bagian ke-6, asal mula Danau Toba, akhir dari legenda ini. Kita sampai di klimaks cerita. Hukuman supernatural udah dijatuhkan, mengarah pada transformasi yang permanen. Perhatiin deh rincian tragis ini. Sang istri yang hatinya udah hancur lebur, melompat ke dalam arus air bah yang ganas itu, dan wujudnya langsung balik jadi seekor ikan. Dia kembali ke kutukan asalnya. Di sisi lain, Toba yang masih di ladang, kaget ngelihat dinding air raksasa nyapu ke arahnya. Dia sama sekali nggak sempat lari, dia hanyut dan tenggelam. Bayar harga yang sangat mahal atas janjinya yang dilanggar. Dan tahu nggak? Air bah itu nggak surut. Air itu terus menggenang, nenggelemin seluruh lembah itu secara permanen. Dari daratan seluas itu, yang tersisa di atas permukaan air cuma satu pucuk bukit tertinggi, tempat si Samosir sembunyi. Nah, ini dengan brilian mengilustrasikan gimana mitologi bisa nyambung banget sama geografi dunia nyata di Sumatera yang kita kenal sekarang. Genangan air bah raksasa yang nelang seluruh lembah tadi, ya sekarang kita kenal sebagai Danau Toba. Terus pucuk bukit tempat perlindungan terakhir Samosir, bukit yang gak ikut tenggelam itu kini jadi sebuah pulau megah tepat di tengah-tengah danau yang kita sebut sebagai Pulau Samosir. Narasi ini secara elegan ngasih jiwa dan sejarah buat lanskap alam yang begitu menakjubkan. Sebagai penutup sesi bedah cerita kita, saya pengen kalian merenungkan hal ini sejenak. Apa sih harga sebenarnya dari sebuah janji yang dilanggar? Kisah Toba ngingetin kita banget, kalau hilangnya kesabaran, meski cuma dalam hitungan detik, lewat satu kalimat yang diucapin pas lagi marah, itu bisa bawa konsekuensi yang luar biasa besar dan permanen. Bahkan, mampu mengubah wajah dunia di sekitar kita. Jadi, ingatlah selalu kekuatan dari kata-kata yang kalian ucapkan, dan tentunya kekuatan dari janji yang kalian buat. Terima kasih udah nemenin saya ngupas cerita luar biasa ini. Sampai jumpa di sesi bedah cerita menarik kita yang selanjutnya.